Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syahrani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang refleksi sejarah peradaban Islam, di mana tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Muadin. Baik, yang pertama yaitu ada dasar-dasar peradaban Islam, di mana dasar-dasar peradaban Islam ini dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu ada di bidang pendidikan. Upaya yang pertama yaitu upaya pengentasan buta huruf, di mana masyarakat Arab ini dikenal sebagai masyarakat yang buta huruf. Kebanyakan masyarakat itu sebagai penyair akan lebih bangga dengan pendayagunaan hafalannya dibandingkan dengan tulisan. Kedatangan Muhammad SAW ke Madinah awal-awal masa kehijrahannya membuat terbukanya kesadaran baru terhadap baca tulis. Madinah yang sebagian penduduknya merupakan orang Yahudi sedikit lebih maju daripada orang Yahudi di dunia tulis menulis. Pertemuan antara budaya Mekah dan Madinah ini membawa pada sudut pandang baru Rasulullah. Jadi saat Rasulullah memasuki Madinah, beliau melihat kaum Yahudi mengajari anak-anak baca tulis. Nabi pun kemudian tertarik dan menyuruh untuk belajar pada orang Yahudi tersebut. Di antara ke-10 sahabat tersebut yaitu yang pertama ada Zaid bin Sabit, Manzur bin Amr, Ubay bin Ka'ab, dan 7 sahabat lainnya. Sedangkan apa yang dilakukan Nabi ketika sebuah pedoman itu semangat dalam keilmuannya kepada siapapun umat itu bahkan boleh belajar kepada yang pemeluk agama Islam. Terus yang kedua yaitu Ahlu as-Sufah dengan semangat keilmuannya. Ahlu Sufah ini apa? Ahlu Sufah itu adalah sekelompok orang yang dikatakan cukup memiliki kedekatan dengan Nabi. Kedekatan ini tidak hanya dengan kedekatan di hariah atau karena mereka tinggal di emperan serambi masjid. Terus namun juga kedekatan batiniah merupakan kedekatan yang perjumpaannya dengan Rasulullah. Jadi ketika kedekatan batin ini pun terpresentasikan ketika mereka berhijrah dari Mekah meninggalkan rumah, ternak, dengan harta dan bendanya untuk ikut serta bersama Nabi Muhammad SAW. Di antara 70 orang ahli sufah ini adalah yang pertama yaitu adalah Abdullah bin Ummi Maktum, Bilal, dan Abu Hurairah yang banyak mencatat hadis Nabi dengan hafalannya. Walaupun Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhra bukan merupakan golongan orang yang pertama. Jadi ahlu sufah ini bukan merupakan golongan otoritatif, namun lebih ke golongan sukarela. Di tengah-tengah perkumpulan mereka Rasulullah pun berpidato dan menyampaikan banyak hal tentang ilmu yang beliau miliki, termasuk Al-Quran dan ilmu hadis. Dari perkumpulan ini terbentuk wadah keilmuan dalam membangun tatanan masyarakat. Sahabat yang memiliki permasalahan maupun pertanyaan tentang suatu hal bisa langsung bertanya kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun bisa memantau secara langsung aktivitas sahabat-sahabat beliau, dapat memberikan masukan dan teguran kepada mereka jika ingin melakukan hal-hal yang keliru. Jadi di bidang yang kedua itu ada di bidang sosial budaya. Dalam upaya ini, yang pertama Rasulullah itu adalah penghapusan perbudakan. Tidaklah kebetulan Islam dalam beberapa hukuman yang diberikan kepada mukallaf mengharuskan atas pembebasan budak. Jadi pengangkatan derajat budak juga terlihat ketika Bilal bin Rabah itu mengumandangkan azan, sebuah posisi yang terhormat. Muhammad SAW lebih memilih posisi itu diisi oleh seorang mantan budak sebagai lambang kesetaraan. Dalam Al-Quran kata budak itu sendiri diulang sebanyak 90 kali dengan berbagai pandangan, baik antonim maupun yang sepadan, dan kebanyakan mengacu kepada pengentasan budak. Di bidang ketiga yaitu ada di bidang ekonomi dengan riba dan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Beberapa orang dalam kebudayaan Arab ini berpencaharian sebagai pedagang. Nabi Muhammad adalah salah satu sosok di antara para pedagang tersebut. Nabi juga sangat mengenal praktik riba, dan juga untuk itu di beberapa hadis dan Al-Quran riba menjadi salah satu tema yang dibahas. Penghapusan riba juga berkolerasi dengan upaya pengentasan kemiskinan. Selain penghapusan riba, Islam juga sangat memperhatikan monopoli untuk mengulangi hal tersebut, dan agar tidak berputar pada satu pihak, maka diberlakukanlah kewajiban zakat
yang terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah yang kita praktikkan sekarang ini. Warisan sejarah yang pertama yaitu ada di bidang matematika. Jadi di bidang matematika ini banyak yang ditinggalkan pada zaman Rasulullah, terutama yaitu ada pertama dari angka 0, angka-angka Arab, algoritma, aljabar, kalia al-Khwarizmi dalam ilmu aljabar, trigonometri, bidang datar, sferis dan analitis, menghitung persamaan akar kuadrat, tabel sinus konsinus, persamaan pangkat 3 dan karya Bani Musa dalam ilmu geometri. Jadi sejumlah karya ilmiah ini dari peradaban India dan Yunani yang diterjemahkan dalam bahasa Arab itu menjadi pendorong. Pada abad ke-5 atau pada tahun 11 Masehi, itu hampir seluruh karya ilmiah yang orisinal dan kreatif dihasilkan oleh kaum muslimin. Walaupun ada kaum non-muslimin yang membuat karya ilmiah di bidang matematika, mereka menuliskannya dengan bahasa Arab. Kaum muslimin bisa menuliskannya penyembelahan dalam bentuk angka-angka yang termasuk dari angka 0, bukan dalam bentuk huruf atau kata-kata seperti lazimnya pada masa itu. Dengan demikian, mereka membuat perhitungan aritmatika menjadi sederhana dan mudah diaplikasikan pada berbagai masalah. Seperti dalam perdagangan bisnis, angka 0 juga mempunyai peran yang sangat penting dalam aritmatika. Tanpa angka 0, mungkin kita tidak bisa menuliskan bilangan-bilangan seperti 10, 100, 200, dan sebagainya. Terus juga orang barat juga belajar menggunakan dari bahasa Arab dan kemudian mereka menyebutkannya itu dengan angka Arab. Jadi penyebaran angka Arab ini pada masyarakat Kristen Eropa itu sangat lambat. Para pakar matematika Kristen biasa menggunakan angka Romawi kuno dan sempoa untuk menggunakan angka Arab dengan sistem bilangan yang mereka miliki. Baru pada abad ke-12 ini setelah belajar dari kaum muslim, para ilmuwan barat ini mampu menghasilkan beberapa tulisan tentang sistem bilangan tanpa kolom dan mencantumkan angka 0. Sistem bilangan tersebut juga disebut dengan algoritma yang merupakan istilah Latin dari Al-Khwarizmi, yaitu seorang pakar matematika, astronomi, dan geografi muslim yang sangat dikenal pada masa Khalifah Al-Ma'mun di abad ke-9 Masehi. Adapun selanjutnya yaitu ilmu kedokteran, di mana ilmu kedokteran ini ada penerjemahan karya ilmiah dari bahasa lain, pengetahuan anatomi, fisiologi, bakteriologi, pembedahan, ilmu optik, operasi katarak, struktur mata, operasi sesar, pengembangan rumah sakit yang berpindah-pindah, dan sekolah kedokteran. Jadi berabad-abad sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab ini telah memiliki sistem pengobatan dari bentuk obat-obatan tradisional dari daun-daunan, semak belukar yang diambil dari ilmu kedokteran, maupun hasil pengalaman mereka sendiri. Jadi secara perlahan ilmu kedokteran dari Yunani ini mulai menarik perhatian mereka, yaitu Harits bin Khaldah adalah orang pertama yang memperkenalkan ilmu kedokteran Yunani kepada bangsa Arab. Jadi Khalid bin Yazid bin Muawiyah pada masa Bani Umayyah memiliki sejumlah buku kedokteran Yunani dan Mesir yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Namun demikian, ilmu kedokteran baru mengalami masa kejayaan pada masa Bani Abbasiyah.